Shalom jemaat yang terkasih, pagi ini saya akan membacakan satu bagian firman dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang terkasih, nas ini akan menjadi renungan khotbah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita menyadari bahwa sebagai orang percaya, biarlah kita memiliki spiritualitas yang sungguh-sungguh baik di hadapan Allah kita. Kiranya ibadah ini memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mari bersama kita menaikkan segala pujian dan hormat kita hanya kepada Yesus, Raja di atas segala raja, sebab hanya Dialah yang layak menerima segala pujian kita. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan nama-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematiannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Mazmur nomor 81 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan mengakui setiap dosa kita serta berjanji di hadapannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang menyakiti hati kudusnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Yesus, darah yang sangat mahal, darah yang tercurah di Kalvari. Kuasa salibmu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti
kira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sama-sama katakan oleh karena salibmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan, dan menyakiti hati kudus-Mu lewat sikap dan perbuatan kami. Kami menyakiti hati istri kami menyakiti hati suami kami menyakiti hati anak-anak kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti hati saudara kami maupun rekan kami, bahkan dosa-dosa lain yang tidak diketahui oleh orang lain. Engkau melihat semua itu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mohon Tuhan Engkau sucikan dan tahirkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak jemaat sekalian bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Bersama-sama kita bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai respon atas pengampunan dosa yang sudah kita terima, mari bersama kita bersyukur kepada Allah.
Kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Mari sekali lagi jemaat disilakan bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan
Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Ku haus akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan kita renungkan. Tiba saatnya kami akan membaca satu bagian firman Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa bagian itu sangat penting dalam hidup setiap kami sebagai orang percaya. Karena itu biarlah bagian firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, boleh berbicara di dalam hidup setiap kami, di dalam situasi kondisi saat ini. Tuhan tolong kami, bukan hanya sebagai pendengar yang baik, biarlah setiap kami juga dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kecerdasan spiritual. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kecerdasan spiritual. Apa sih yang mau kita sampaikan berkaitan dengan kecerdasan spiritual? Jadi sebenarnya Bapak Ibu sederhananya kecerdasan spiritual ini adalah berbicara bagaimana hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan memiliki kedekatan hubungan dengan Allah. Ya, kedekatan hubungan dengan Allah, di mana kita menyadari bahwa Allah lah yang menjadi raja dalam hidup kita, yang bertahta dalam hidup kita, yang mengontrol di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap tingkah laku, perbuatan apa saja yang kita lakukan, itu didasarkan atas kehidupan rohani yang baik dan benar. Ya, rohani baik dan benar. Kecerdasan spiritual. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah ada yang kenal dengan Bapak yang ada di dalam gambar ini? Bapak Ibu sebenarnya dia adalah seorang yang sangat terkenal ya di dunia ini. Namanya adalah Tony Buzan. Bapak Ibu tahu ya Tony Buzan, dialah penemu mind map
atau peta pikiran Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali membaca bukunya Tony Buzan karena bahasanya memang sederhana dan mudah untuk dimengerti serta mudah untuk dipelajari. Banyak sekali Bapak Ibu buku saya berkaitan dengan tentang Tony Buzan, baik itu tentang mind map-nya itu aja sampai berapa seri. Kemudian beliau ini juga adalah orang yang menulis buku tentang otak Bapak Ibu ya, tentang otak dan juga menulis salah satu tulisannya juga yang cukup bagus yaitu berkaitan dengan kecerdasan majemuk ya, kecerdasan majemuk. Bapak Ibu kita tahu bahwa yang menemukan kecerdasan majemuk itu adalah Howard Gardner ya, yang memberikan atau menemukan 8 kecerdasan. Ada yang disebut dengan kecerdasan verbal, yaitu di mana orang ini pandai bicara. Kemudian ada juga kecerdasan matematis, di mana orang ini dapat mengolah angka dengan baik. Ada juga yang disebut dengan kecerdasan spasial, di mana orang ini pandai dalam melukis atau membayangkan sesuatu, kemudian bisa dia realisasikan dalam satu tulisan atau dalam satu lukisan. Biasanya ini adalah arsitek Bapak Ibu. Kemudian ada juga kecerdasan kinestetik. Ini pandai berekspresi, biasanya menjurus kepada aktor. Kemudian juga ada kecerdasan musikal atau orang yang pandai bermain musik. Ada juga yang disebut dengan kecerdasan interpersonal, yaitu orang yang dapat membaca ekspresi orang lain. Biasanya profesinya ini adalah politisi, juga bisa hamba Tuhan, juga bisa guru. Kemudian juga ada kecerdasan intrapersonal, di mana orang ini bisa memiliki fantasi atau khayalan yang luar biasa. Biasanya Bapak Ibu profesi dari orang yang intrapersonal ini adalah novelis atau penulis ya, novel. Kemudian juga ada kecerdasan natural, yaitu orang yang dapat membaca cuaca atau gejala alam. Ini Bapak Ibu 8 kecerdasan dari Howard. Tetapi Bapak Ibu Tony Buzan justru memberikan 10 kecerdasan Bapak Ibu yang memang agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Howard. Tetapi ada 2 kecerdasan yang menurut saya yang disampaikan oleh Tony Buzan begitu luar biasa. Dia menambahkan 2, yaitu kecerdasan pribadi dan kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan pribadi dan kecerdasan spiritual. Menurut Tony Buzan Bapak Ibu, kecerdasan pribadi dan kecerdasan spiritual ini sangat terkait ya. Jadi kecerdasan pribadi itu sangat terkait dengan kecerdasan spiritual seseorang. Jadi seseorang bisa memiliki kepribadian yang baik kalau dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Bapak Ibu, contoh dari kecerdasan pribadi itu seperti ini. Misal suatu hari Bapak Ibu naik kendaraan entah ke motor atau mobil, pada waktu di traffic light lampu merah Bapak Ibu berhenti, ya berhenti pas lampu merah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu lampu sudah hijau kita pun akan melaju kendaraan kita. Tetapi pada waktu kita akan melaju Bapak Ibu, tiba-tiba dari arah yang lain, ya, yang harusnya lampu merah, tiba-tiba ada kendaraan lain Bapak Ibu melaju dengan kencang, hampir saja dia menabrak kendaraan kita. Ya, hampir menabrak kendaraan kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu nih yang ada di rumah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang berkendara, sudah lampu hijau mau jalan, tiba-tiba dari samping orang yang harusnya lampu merah, tiba-tiba dia melaju dengan kencang, hampir menabrak Bapak Ibu. Kira-kira apa yang keluar dari mulut kita? Ayo, apa yang keluar dari mulut kita? Kira-kira apa yang akan kita sampaikan Bapak Ibu ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini? Mungkin saja Bapak Ibu yang keluar dari mulut kita adalah sumpah serapah. Mungkin saja kebun binatang semua pada keluar dari mulut kita, ya, atau hal-hal negatif yang lain. Tetapi orang yang memiliki kecerdasan pribadi enggak demikian Bapak Ibu. Ketika dia melihat situasi seperti ini, dia akan berpikiran positif. Mungkin saja dia berpikir begini, mungkin saja mengapa orang itu ngebut, karena mungkin saja dia sedang membawa saudaranya, istri atau suaminya yang kena serangan jantung. Maka dia terabas lampu merah, karena kondisinya mendesak. Atau mungkin saja istrinya lagi mau melahirkan di dalam kondisi yang genting seperti ini, maka dia terabas. Bapak Ibu, inilah orang yang memiliki kecerdasan pribadi menurut Tony Buzan. Dan ini tidak lepas dari kecerdasan spiritualnya, ya, hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu betapa pentingnya kedekatan kita kepada Tuhan. Apakah saat ini Bapak Ibu dan saya, kita sudah sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan? Ya, sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan, ya, kedekatan kepada Tuhan inilah yang akan membuat kita memiliki spiritualitas atau kehidupan rohani yang baik.
Jika kita memiliki kehidupan spiritualitas atau kehidupan rohani yang baik, Bapak Ibu yang terkasih, maka itu akan membuat semua aspek dalam hidup kita juga jadi baik. Mari kita kembali kepada bacaan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Ya, untuk Timotius. Ini berkaitan dengan apa? Dengan penderitaan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya pada waktu itu. Dikarenakan ada penganiayaan, yang dimana penganiayaan itu makin hari makin gencar di dalam kehidupan orang percaya. Akibat penganiayaan yang semakin gencar ini, Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang percaya menjadi korban. Ya, menjadi korban. Mereka ditangkap, mereka dipukuli, bahkan juga ada yang mati oleh karena penganiayaan itu. Nah, waktu itu Bapak Ibu, Rasul Paulus pun di dalam penjara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, ya, di dalam ayat yang ke-8 kita dapat melihat kalau Rasul Paulus sendiri juga di dalam penjara. Nah, dan kali ini Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus merasa bahwa pemenjaraan ini akan membawa pada hukuman mati atas dirinya. Itu di dalam pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi dia merasa Bapak Ibu yang terkasih bahwa umurnya sudah nggak panjang lagi nih Rasul Paulus. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ada beberapa saudara yang selama ini selalu mendampingi dan menolong Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya, justru mereka mulai berpaling dari dia. Seperti Figelus dan Hermogenes yang meninggalkan Rasul Paulus oleh karena ingin menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri sendiri. Kemudian juga Dimas, Bapak Ibu, yang meninggalkan Paulus oleh karena apa? Oleh karena Dimas lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Allah. Maka itu dia tinggalkan. Tetapi di dalam kondisi seperti itu ternyata juga tetap ada, Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang setia yang mendampingi Rasul Paulus. Seperti Onesiphorus yang tetap dengan setia mengunjungi Rasul Paulus di dalam penjara tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut. Dicatat dalam pasal 1 ayat 16. Dan juga demikian Timotius. Ya, Timotius sendiri juga yang terus meneladani iman dan keyakinan dari Paulus. Di dalam kondisi inilah Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk apa? Untuk tidak takut, untuk tidak gentar dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kenapa tidak boleh gentar? Kenapa tidak boleh takut Bapak Ibu yang terkasih? Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak memberi kita, dikatakan dalam bacaan tadi, roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh karena itu kenapa tidak boleh takut? Karena Allah tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia itu terdiri dari tubuh, baik secara jasmani maupun secara roh. Ya, tubuh secara jasmani maupun tubuh secara roh. Roh atau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneuma, yaitu tempat tinggalnya Allah. Jadi roh kita ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah tempat tinggalnya Tuhan. Nah ini penting. Jadi roh adalah tempat tinggalnya Tuhan. Oleh karena itu tubuh dan roh kita Bapak Ibu sudah seharusnya dikuasai oleh Allah. Karena itulah kalau Allah yang sudah menguasai hidup kita, maka roh kita itu akan apa? Menyala-nyala Bapak Ibu. Roh kita itu akan berani, bukan roh dalam ketakutan. Kenapa? Karena Allah yang ada di dalam roh kita. Ya, karena Allah yang ada di dalam roh kita, maka roh kita itu bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang menyala-nyala, roh yang berani untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bapak Ibu, kata ketakutan ini berkenaan atau berkaitan dengan suatu keadaan takut. Ya. Suatu keadaan takut karena apa? Karena adanya sesuatu bahaya. Adanya sesuatu yang membuat kita menjadi gentar. Ini yang disebut dengan kata takut. Ya.
Sehingga tidak adanya keberanian. Ya, tidak adanya keberanian. Sehingga membuat kita yang disebut dengan pengecut. Bukan roh itu yang Allah berikan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari jemaat kita melihat sejenak apa yang dimaksud dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kekuatan. Ya, kekuatan. Ya, Bapak Ibu tadi saya katakan manusia itu terdiri dari tubuh, baik secara jasmani dan roh. Ya, roh di dalam bahasa Yunani tadi saya katakan adalah pneuma, adalah tempat tinggalnya Tuhan. Jadi rohnya kita itu adalah tempat tinggalnya Tuhan. Karena Tuhan yang bertahta, yang menjadi raja dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang terkasih, roh kita itu harusnya menyala-nyala. Ya, roh kita itu berani. Roh kita itu bukan roh pengecut. Ya, bukanlah roh pengecut atau takut. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah di dalam hidup kita. Kata kekuatan Bapak Ibu, dunamis, ini seringkali kita jumpai dalam surat-surat Rasul Paulus. Banyak kita dapat jumpai di dalam tulisan atau surat-surat Rasul Paulus. Kata ini Bapak Ibu memiliki beberapa pengertian. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, kata dunamis atau kata kekuatan ini, yaitu adalah kuasa untuk mengalahkan semua halangan dan untuk menghadapi semua bahaya. Jadi adalah kuasa, kekuatan yang dari Allah untuk dapat mengalahkan, untuk dapat menaklukkan setiap rintangan, setiap halangan yang dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai orang percaya. Jadi ada kekuatan Bapak Ibu ya, yang dapat memberi kita kekuatan untuk mengalahkan semuanya itu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua pengertiannya, kekuatan di sini Bapak Ibu bukan bersifat fisik, ya bukan dalam pengertian fisik sebenarnya, bukan bersifat fisik, tetapi menunjuk pada kekuatan rohani. Kekuatan rohani yang memampukan orang-orang Kristen untuk menang atas keadaan-keadaan yang bersifat merugikan dalam hidupnya. Ataupun serangan-serangan dari para musuh di dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya. Dan kekuatan ini Bapak Ibu membuat orang percaya itu tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Tetap setia, tidak gentar dalam mengikut Tuhan. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, inilah kekuatan dalam hati atau dalam pikiran dari orang percaya. Karena di dalam hati dan pikiran orang percaya itu ada Kristus, ada Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, semangat atau antusiasme. Jadi semangat di sini Bapak Ibu bukanlah suatu kegairahan sementara. Bukanlah semangat yang sementara, yang angin-anginan atau istilahnya mut-mutan, bukan. Yang bisa berubah-berubah oleh karena situasi dan kondisi. Waktu senang, setia ikut Tuhan. Waktu susah, waktu ada penderitaan, mulai undur, mulai tawar hati, mulai takut dan sebagainya. Bukan demikian. Bukanlah antusias yang angin-anginan Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kata kekuatan ini itu bisa menunjuk atau berarti kepada kestabilan. Ya, stabil, tidak goyah dia. Apapun yang terjadi dia tetap stabil, tidak goyah dia. Atau dengan kata lain keteguhan hati. Keteguhan hati untuk tetap mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dia mendapat sumber dari Allah yang tidak akan pernah habis. Yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupannya. Kekuatan dan tenaga yang tidak akan membuat kita lelah. Kekuatan dan tenaga yang tidak bisa membuat kita padam. Ya, membuat kita padam dalam mengikut maupun melayani Tuhan. Calvin mengatakan Bapak Ibu, secara manusia kita tidak mungkin bisa dan berani menghadapi banyak dan besarnya tantangan dalam hidup ini. Secara manusia Bapak Ibu, kita nggak akan berani menghadapi pandemi ya yang sedang berlangsung sampai hari ini. Halangan-halangan besar, masalah-masalah yang besar secara manusiawi kita tidak mungkin bisa menghadapinya. Kita bisa teguh, kita bisa kuat, kita bisa konsisten dan tak tergoyahkan
Kata Calvin Bapak Ibu, karena kita diberi kuasa dari sorga. Ya, diberi kuasa dari sorga. Inilah arti kekuatan Bapak Ibu. Lalu yang kedua dikatakan kasih. Kasih. Di sini menggunakan kata agape Bapak Ibu ya, bukan kasih yang lain, tapi kasih agape, kasih yang sempurna. Kasih di sini Bapak Ibu menunjuk kepada kasih kepada Allah dan juga kepada jiwa-jiwa manusia. Atau lebih tepatnya seperti yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihlah Tuhan Allahmu juga kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu. Ya, dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Kasih ini Bapak Ibu yang akan memberikan kekuatan yang dapat menyingkirkan atau membuang rasa takut. Dia akan menyingkirkan semua rasa takut, kegentaran, dan sebagainya. Kemudian yang akan membuat kita berani, konsisten, tetap. Kasih ini Bapak Ibu membuat kita tidak takut terhadap bahaya. Atau siap untuk menanggung kekurangan, menanggung penderitaan, menanggung kesulitan, dan juga bahkan menanggung banyak penganiayaan. Siap Bapak Ibu. Karena apa? Karena kasih ini ada kekuatan. Siap menanggung semua bahaya. Siap menanggung semua penderitaan apapun yang akan dihadapi. Bapak Ibu kita bisa lihat, misal seseorang yang mengasihi negara, ya, seseorang yang mengasihi istri, seseorang yang mengasihi anak-anak, seseorang yang mengasihi rumahnya bahkan Bapak Ibu. Membuat orang yang paling penakut sekalipun Bapak Ibu, itu dapat membuat orang itu menjadi berani pada waktu hal-hal itu diserang. Ya, jadi pada waktu keluarganya diserang Bapak Ibu, padahal dia seorang penakut, tapi karena dia mengasihi keluarga itu akan membuat dia menjadi apa? Menjadi berani. Demikian juga kalau kita sungguh mengasihi Kristus dan mengasihi Bapak Ibu terhadap dunia yang sekarat ini Bapak Ibu, itu akan memberanikan kita untuk melakukan suatu usaha besar, sekalipun usaha itu berbahaya. Ya, sekalipun usaha itu berbahaya. Kasih itulah yang akan mendorong kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan sungguh melayani Tuhan dengan baik. Kalau kita mengasihi dunia sekarat, kita tidak akan pernah gentar dan takut untuk memberitakan Injil. Ya, memang kalau kita melihat konteks dari bagian ini Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak takut gentar dalam melayani Tuhan di dalam memberitakan Injil. Tetapi ini tetap berlaku juga di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, ketertiban. Nah, Bapak Ibu kata ketertiban ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama itu suatu pikiran yang sehat. Juga bisa memiliki pengertian penguasaan diri. Dan juga bisa memiliki pengertian kedisiplinan diri. Jadi kata ketertiban Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang tertib. Tetapi orang yang rohnya kuat tadi, ada Allah di dalamnya, itu pasti membuat hidupnya akan lebih baik, lebih indah, dan lebih benar. Karena itu apa sih yang menjadi tanda atau ciri orang yang memiliki roh yang kuat? Bapak Ibu coba lihat dari terjemahan arti dari kata ketertiban. Ya, sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang ciri orang atau tanda orang yang memiliki rohnya kuat, dia dapat menguasai diri, self control, dapat menguasai diri. Apakah kita dalam hidup ini sudah menguasai diri, ya, menguasai hidup kita sendiri? Betapa pentingnya di dalam penguasaan diri, ya, di dalam penguasaan diri itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang rendah penguasaan diri Bapak Ibu, ya, itu akan cenderung reaktif. Cenderung apa? Dia cenderung terhanyut dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dengan tindakan-tindakan yang negatif. Dengan tindakan-tindakan yang salah. Jadi kalau orang yang rendah penguasaan diri Bapak Ibu, itu dia tidak akan bisa mengontrol. Ya, mengontrol dirinya sendiri. Kalau orang mempunyai penguasaan diri yang baik Bapak Ibu, dia punya kesadaran cepat ya, untuk memilih bertindak dengan baik dan benar daripada dia meneruskan tindakan yang kurang tepat. Oleh karena itu betapa pentingnya menguasai diri Bapak Ibu.
Menguasai diri itu kita dapat menguasai keinginan-keinginan kita mungkin. Keinginan-keinginan duniawi, entah ke mata kita, ya, nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan hati kita, keinginan-keinginan pikiran kita. Kita juga dapat mengontrol lidah kita, mengontrol tubuh kita, mengontrol hidup kita dengan cara yang baik dan benar. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh kuat rohnya Bapak Ibu, karena dia menyadari ada Allah dalam hidupnya, itu dapat mengontrol atau menguasai diri. Termasuk ketika dia menghadapi masalah, dia dapat mengontrol diri untuk dapat menghadapi setiap masalah itu. Ketika dia diserang, mungkin diejek orang, dia juga dapat mengontrol diri untuk tidak mengejek ulang atau mengejek kembali orang itu. Ketika dia ada pergumulan, ada masalah dalam hidup ini, dia dapat mengontrol diri. Dia tetap berlaku baik dan benar kepada Allah. Seperti Ayub, mengontrol diri Bapak Ibu di tengah-tengah penderitaan yang sedang dia alami. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu kita dapat mengontrol diri. Kemudian ciri yang kedua Bapak Ibu, hidupnya berpikir sehat. Ya, berpikir sehat. Berpikir sehatnya seperti apa Bapak Ibu? Itu seperti yang dicatat di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi pikirannya juga sehat. Ya, semua ini yang menjadi pikirannya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena pikiran sehat kita itu adalah pikiran yang dikuasai dan dipenuhi oleh firman Allah. Karena dikuasai dan dipenuhi firman Allah, maka pikiran kita juga akan menjadi sehat. Bapak Ibu, coba kita mengevaluasi, melihat kehidupan kita, apakah pikiran kita sudah sehat. Menyikapi segala sesuatu dengan pikiran yang sehat, yang benar. Apakah kita sungguh sudah memiliki pikiran yang sehat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu kita evaluasi dan melihat diri sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, disiplin. Khususnya disiplin ini di dalam kaitan supaya kita makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Makin hari kita semakin mengenal Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan kedisiplinan. Disiplin membaca Alkitab, disiplin untuk berdoa, disiplin untuk melayani Tuhan, bahkan disiplin juga di dalam memberitakan Injil. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh Bapak Ibu sudah disiplin? Orang yang kuat rohnya, oleh karena Allah ada dalam dirinya Bapak Ibu, maka itu akan membuat dia menjadi orang yang disiplin di dalam Tuhan. Termasuk mengikut Tuhan Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh disiplin. Dia sungguh-sungguh mau belajar firman supaya dia bertumbuh makin mengenal Tuhan. Disiplin, bahkan disiplin di dalam semua aspek hidupnya. Nah inilah ciri Bapak Ibu tanda orang yang memiliki roh yang kuat. Ya, orang yang rohnya kuat. Jadi Bapak Ibu, jika kita sungguh-sungguh memiliki roh yang kuat, bukankah ini berarti kita memiliki kecerdasan spiritual? Ya, kecerdasan spiritual yang tidak membuat kita menjadi gentar dan takut, tetapi berani. Kenapa? Karena roh yang Allah berikan itu ada kekuatan, ada kasih, dan juga ada ketertiban. Di mana ketertiban itu berbicara tentang kita dapat menguasai diri kita. Ya, dapat membuat pikiran kita menjadi sehat dan juga mengingatkan kita bagaimana hidup orang percaya yang penuh dengan disiplin untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, kita sudah sekian lama mengikut Tuhan Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki kehidupan rohani yang sungguh-sungguh baik di dalam Tuhan. Memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Ya, karena kita menyadari rohnya kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, bukankah kita akan diberikan kekuatan? Ya, diberikan kekuatan. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah kebenaran firman Allah pagi ini mengingatkan setiap kita. Bahwa sebagai orang percaya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani. Ya, spiritualitas kita yang bertumbuh, yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita, supaya setiap kita memiliki kecerdasan rohani atau spiritual yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman pagi ini. Biar Tuhan memberikan kami kekuatan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa diri kami, hidup kami, hati kami ini Tuhan, sungguh-sungguh adalah tempat Engkau bertahta. Kami harus sadar karena Engkau ada dalam hidup kami. Itulah yang akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup ini. Dan itulah yang akan membuat kami untuk berani menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, berani menghadapi situasi kondisi apapun, berani berdiri sebagai orang percaya di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bukan roh penakut, tapi roh berani yang karena dari Allah sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh hidup dalam firman-Mu, sehingga setiap kami memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, jemaat dapat mentransfer lewat kode QR yang tertera atau nomor rekening yang tertera. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan Jadikan Aku Saluran Berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sebagai Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus menyuruh engkau, pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bagi siapa yang risau benar. Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Lause Helpi. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang sangat indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur jika sampai pada saat ini Engkau sudah melimpahi kami dengan berkat, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini sebagai rasa ucapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang masih belum bisa memberikan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kami memohon kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu, meneguhkan iman dan keyakinan mereka di dalam Engkau. Tolong mereka di dalam segala pergumulan yang ada, dalam segala tantangan yang mereka hadapi, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Tuhan tolong berkati setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang pada saat ini lebah tubuh, sedang sakit, Tuhan tolong berikan pemulihan, berikan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, dan biarlah setiap mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin hari semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, dan para jajaran, baik dari pusat maupun di daerah-daerah. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka juga di dalam setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Tolonglah mereka Tuhan, bila mereka bisa sungguh-sungguh melakukan, mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan, itu boleh membawa bangsa kami untuk semakin maju dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Indonesia. Tuhan terima kasih. Kami serahkan secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Tolong setiap para pemimpin kami, secara khusus mereka yang menangani pandemi ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka juga. Sehingga setiap kebijakan, tindakan yang dilakukan, itulah keputusan yang tepat di dalam masa-masa saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu, bahkan bangsa kami ke dalam kuasa pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas gereja kita sampai saat ini. Tanpa terasa, kurang lebih 8 bulan kita beribadah secara online. Ini diakibatkan oleh pandemi corona. Kami bersyukur atas kesetiaan seluruh jemaat untuk tetap beribadah secara online, biarpun itu di rumah masing-masing. Harapan kami, semoga kita lebih setia beribadah biarpun itu di rumah kita masing-masing. Kami atas nama majelis dan seluruh hamba Tuhan sampai saat ini tidak memungkinkan membuka gereja kita untuk beribadah secara offline atau secara fisik. Ini biarpun PSBB sudah tidak diberlakukan lagi. Ini karena COVID-19 masih lumayan tinggi di kota Surabaya, sehingga kita tidak bisa mengadakan ibadah secara fisik. Harapan kami, doa kami, semoga vaksin itu bisa keluar tahun depan, sehingga kita bisa beribadah kembali secara fisik. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Semoga Tuhan tetap memelihara kita
dan menjaga kita dan memberi kesehatan kepada kita semua di dalam situasi saat ini. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita dan memberi kesehatan kita dan bahkan Tuhan memberkati kita. Kita harus lebih setia memberi berkat itu kembali kepada Tuhan dengan persembahan, dengan perpuluhan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian yang kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kepada seluruh jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan melihat dan mendengarkan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan gereja kita. Yang pertama, segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Lause Hendra yang menyampaikan firman Tuhan hari ini dan juga kepada penata layan yang melayani hari ini. Segenap majelis dan juga hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja kita melalui persembahan. Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita terus diingatkan bahwa hari Rabu kita akan mengadakan persekutuan doa via Zoom jam 7 malam. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu secara virtual di persekutuan doa hari Rabu ini jam 7 malam via Zoom. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu, cucu atau saudara yang masih sekolah minggu, ajak dan dampingi mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu jam 10.15 pagi. Bapak Ibu bisa dampingi mereka dan ikut beribadah bersama dengan mereka. Saat ini ibadah pemuda dan remaja juga sudah dimulai hari ini pukul 10 via Zoom. House of Putri atau ibadah pemuda dan remaja akan dimulai setiap minggu mulai minggu ini jam 10 pagi. Untuk setiap teman-teman pemuda remaja bisa ikut bergabung di dalam ibadah tersebut. Kemudian kita juga membagikan e-warta di dalam grup member. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Dan terakhir, selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat kita. Untuk Ibu Ekim pada tanggal 10, Pak Gunario pada tanggal 11, Bu Chandra pada tanggal 11, dan Ibu Deborah atau Ibu Gyoing pada tanggal 14. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang Tuhan izinkan untuk berikan kekuatan bisa sampai pada hari ini. Bahkan 1 tahun lagi Tuhan menyertai mereka. Kami mau berdoa berkaitan dengan pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Seluruh aspek di dalam kehidupan mereka kami mau doakan. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang berkati. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah pimpin sampai hari ini. Demikian menjadi iman kami bahwa Tuhan akan memimpin terus langkah mereka di masa-masa yang akan datang. Inilah setiap doa kami bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian blessing news hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat disilakan bangkit berdiri, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Dan Ia juga Allah yang setia, yang akan senantiasa melindungi engkau, menjaga setiap langkah hidupmu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.